Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Julia, semester 5, Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari MK Ilmu Kalam. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa itu akidah Islamiyah. Yang kedua, jelaskan maksud dasar, normatif, dan filosofis akidah Islamiyah. Dan yang ketiga, pentingnya sikap inklusif dalam berakidah. Yang pertama, akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah adalah keyakinan dasar dalam Islam yang menjadi pondasi untuk semua aspek kehidupan seorang muslim. Sederhananya, akidah adalah iman, yang artinya kepercayaan yang kuat kepada Allah dan hal-hal gaib yang diajarkan dalam Islam. Akidah sendiri mencakup keyakinan tentang Tuhan, malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan takdir. Maksud dari kepercayaan kepada Allah yaitu percaya bahwa Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, dan yang Maha Sempurna. Allah adalah pencipta segala dan tak ada satupun yang setara dengannya. 2. Percaya kepada malaikat. Maksudnya itu, kita percaya bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya dan tidak memiliki kehendak sendiri. Malaikat senantiasa taat kepada Allah dan memiliki tugas khusus, seperti Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Lalu yang ketiga, ada percaya kepada kitab-kitab Allah. Islam meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk hidup, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan berlaku sepanjang masa. Lalu percaya kepada Rasul-Rasul. Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Rasul terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang membawa ajaran Islam dan menyempurnakan ajaran para Nabi sebelumnya. Lalu ada percaya pada hari kiamat. Kita yakin bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat nanti, semua orang akan dibangkitkan untuk diadili berdasarkan amal perbuatan mereka di dunia. Lalu ditentukan apakah mereka masuk surga atau neraka. Yang terakhir yaitu percaya pada qada dan qadar atau takdirnya Allah. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. Takdir adalah ketetapan Allah atas apa yang terjadi pada makhluknya, baik yang terlihat, menguntungkan, maupun yang tidak. Jawaban nomor 2. Dalam akidah Islamiyah, terdapat 2 dasar penting yang menjadi landasan utama, yaitu dasar normatif dan dasar filosofis. Yang pertama, dasar normatif. Dasar normatif akidah Islamiyah merujuk pada ketetapan atau aturan yang sudah ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Norma-norma ini menjadi panduan yang harus diikuti oleh setiap muslim dalam keyakinan dan peribadatan mereka. Ada beberapa poin penting dari dasar normatif ini, yaitu yang pertama, ketetapan dari Allah. Akidah Islamiyah langsung berasal dari wahyu Allah yang memberikan pedoman tentang apa yang harus diyakini oleh umat Islam. Yang kedua, sumber utama Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum utama menjadi landasan keyakinan seorang muslim. Lalu, ketaatan tanpa keraguan. Norma-norma dalam akidah memerlukan kepatuhan penuh dari setiap muslim, karena datang langsung dari Allah. Seorang muslim diwajibkan menerima dan meyakini akidah tersebut dengan sepenuh hati tanpa meragukan kebenarannya. Yang kedua, dasar filosofis. Dasar filosofis akidah Islamiyah melibatkan pemahaman yang lebih mendalam dan rasional tentang kepercayaan yang dipegang dalam Islam. Ini mencakup alasan-alasan mendasar dan logis yang mendukung keyakinan seorang muslim, sehingga menjadikannya lebih kokoh. Nah, dalam dasar filosofis ini terdapat poin-poin penting
Di antaranya yaitu 1. Pencarian makna hidup. Dasar filosofis akidah membantu seseorang memahami tujuan hidup, yaitu untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Keyakinan ini memberi panduan tentang asal-usul manusia, tujuan hidup, dan arah yang harus ditempuh. Jadi dengan adanya akidah, manusia akan hidupnya lebih terarah gitu. Yang kedua, rasionalitas dan pemahaman logis. Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal dan berpikir kritis dalam memahami agama. Keyakinan kepada Allah, misalnya, tidak hanya didasarkan pada iman, tapi juga bisa dilihat dari tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa iman bukan sekedar taklid atau mengikuti saja, tetapi juga memahami alasan di baliknya. Lalu, menjaga ketenangan batin dan moralitas. Maksudnya, dengan memahami dasar filosofis akidah, seorang muslim akan lebih mantap dalam keyakinannya, yang pada gilirannya membawa ketenangan batin dan memberi arah bagi moralitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Maksudnya, dasar filosofis menegaskan bahwa akidah bukan sekedar kewajiban, tapi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih bermakna. Filosofi di balik akidah memberi pemahaman bahwa seluruh keyakinan dan ibadah yang dijalani adalah cara untuk lebih memahami dan mencintai Allah. Jadi, dasar normatif memberikan panduan yang jelas tentang apa yang harus diyakini, sementara dasar filosofis membantu memperdalam pemahaman dan penghayatan seorang muslim atas keyakinan tersebut, sehingga menjadikannya lebih kokoh dan bermakna dalam menjalani kehidupan. Lanjut jawaban nomor 3. Sikap inklusif dalam berakidah berarti memiliki keterbukaan dan toleransi terhadap keberagaman keyakinan, tanpa mengorbankan iman dan prinsip akidah yang diyakini. Ini penting untuk menjaga keharmonisan sosial, menghindari konflik, dan menciptakan lingkungan yang damai. Ada beberapa alasan mengapa sikap inklusif itu penting dalam berakidah, yaitu yang pertama, untuk menjaga kerukunan dan kedamaian sosial. Masyarakat itu kan beragam, jadi sikap inklusif membantu membangun kehidupan bersama yang harmonis, menghormati keyakinan orang lain meskipun berbeda, mencegah terjadinya konflik yang seringkali muncul karena perbedaan pandangan atau penafsiran akidah. Yang kedua, untuk mencerminkan akhlak Islam yang baik. Dari dulu, Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berperilaku baik dalam menghormati satu sama lain. Nah, bersikap inklusif ini menunjukkan akhlak yang mulia, kayak sabar, terbuka, dan tidak mudah menghakimi. Yang ketiga, memperluas pemahaman dan wawasan. Dengan kita bersikap inklusif, seorang muslim akan terbuka untuk memahami sudut pandang orang lain. Nah, hal ini tidak berarti meragukan keyakinan sendiri, tapi justru memperkaya pengetahuan dan melatih diri untuk melihat perbedaan sebagai sesuatu yang dialami. Sikap ini juga bisa memperkuat iman karena seseorang belajar menghargai keyakinannya sekaligus menghormati keyakinan orang lain. Lalu keempat, untuk mencegah sikap fanatik yang berlebihan. Sikap inklusif dapat mencegah seseorang menjadi terlalu fanatik atau merasa paling benar sendiri. Dalam Islam sendiri, sikap fanatik yang berlebihan dan menolak pandangan lain dapat mengarah pada tindakan ekstrim. Inklusivitas mengajarkan kita bahwa Islam adalah agama rahmatul lil alamin yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Terakhir, yaitu untuk menunjukkan Islam sebagai agama yang rahmatul lil alamin. Sikap inklusif dalam berakidah menunjukkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kedamaian bagi semua, bukan hanya untuk umat muslim. Dengan inklusivitas, seorang muslim bisa menjadi teladan yang baik dan menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kedamaian, persatuan, dan cinta kasih kepada seluruh umat manusia. Secara keseluruhan, sikap inklusif dalam berakidah memungkinkan seorang muslim menjalankan keyakinannya dengan kuat, namun tetap menghargai perbedaan yang ada di sekitar mereka, sehingga tercipta harmoni
dan kedamaian dalam masyarakat yang beragam. Baik, cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.